Yo sobat recap dimanapun kalian berada, WhatsApp kumaha dararamang sedayana. Syukur kalau pada sehat-sehat aja Maya. Oke, kali ini saya akan membahas kembali film yang berbau-bau perang, bukan perang dunia ataupun perang Vietnam, tapi perang Irak di tahun 2003. Dirilis tahun 2010, film ini berjudul Green Zone atau zona hijau. Tapi buat kalian yang belum nonton rekap film sebelumnya, langsung aja klik link di atas. Film yang dibahas adalah Die Oost, yaitu film dari Belanda tentang penjajahan Belanda terhadap Indonesia, dan juga pembantaian 40.000 warga sipil di Sulawesi oleh Raymond Westerling, si pendiri angkatan perang Ratu Adil. Intinya kalau kalian nonton bakalan suka dah, durasinya juga panjang. Film ini disutradarai oleh Paul Greengrass dan dibintangi oleh Matt Damon, Greg Kinnear, Brendan Gleeson, Igar Naur, dan masih banyak lagi tentunya. Film Green Zone ini menceritakan tentang seorang tentara AS yang mencari kebenaran atas senjata pemusnah massal di Irak. Tapi daripada banyak spoiler, this is Green Zone. Let's go! Diceritakan tahun 2003 bulan Maret tanggal 19 di Baghdad, Irak, serangan Amerika telah dimulai ke negara di Timur Tengah tersebut, dan kekacauan pun dimulai. Dan ada seorang jenderal yang masih berada di gedung pemerintahan, dan dia adalah Jenderal Al-Rawi, salah satu jenderal berpangkat tinggi Saddam Hussein. Jenderal Al-Rawi diberitahukan oleh pengawalnya untuk segera meninggalkan gedung karena ditakutkan ia akan tertangkap oleh Amerika, dan jenderal pun pergi ke tempat persembunyiannya. Lalu scene berpindah ke seorang pembantu letnan, tapi biar gampang kita nyebut aja dia Chip. Orang tersebut bernama Roy Miller. Chip ditugaskan untuk mencari sebuah senjata pemusnah massal milik Irak. Dia dan unitnya saat ini sedang bergerak menuju daerah Diwania yang menurut intel terdapat senjata kimia di sana. Setelah sampai di lokasi tersebut, Chip bertemu dengan Letnan Asira dan menanyakan kenapa banyak sekali penjarahan di lokasi senjata kimia Irak. Letnan Asira pun mengatakan bahwa dia tidak memiliki cukup orang untuk membentuk perimeter dan ada serangan dari milisi Irak. Merasa khawatir senjata kimia akan dibawa oleh para penjara, Chip Miller dan unitnya pun masuk ke dalam bangunan tersebut. Karena ada sniper yang tentunya sangat mengganggu, Chip pun mencoba mengakalinya. Sesudah diberondong peluru, si sniper pun tumbang. Teammate atau Mobile Exploitation Team pun langsung bergerak ke dalam gedung dan membawa alat pelindung dari senjata kimia berbahaya. Tapi setelah masuk ke dalam, tidak ditemukan radiasi di bangunan tersebut. Bahkan senjata kimia yang menurut intel tidak ada di sana. Yang ada hanya toilet bekas yang sudah berumur 10 tahun dan berlumuran coklat dari bool burung merpati. Setelah itu pun Chip kembali ke unitnya yang standby di luar area bangunan dan menanyakan dari mana intel itu didapat. Setelah dicek, intel tersebut bukanlah dari PBB melainkan dari intel Amerika sendiri. Dan misi nihil ini sudah Chip Miller lakukan 3 kali dan tidak menemukan apapun di lokasi yang dicurigai intel. Dan dia pun kembali ke markas. Scene pun berpindah ke Bandara Internasional Saddam yang dimana para wartawan sedang berkumpul untuk meliput seorang politikus Irak yang kembali setelah dia diasingkan. Dia adalah Ahmed Jubaidi. Sesudah Ahmed datang, perwakilan Departemen Pertahanan Amerika pun muncul dan orang itu bernama Clark Poundstone. Setelah Poundstone muncul, ada seorang wartawan wanita mendekatinya dan menanyakan tentang senjata pemusnah massal Irak, tapi Poundstone seperti menutup-nutupinya dan pergi menyebut Ahmed yang telah kembali ke Irak. Ongko katanya bebas dari tirani. Pas Saddam udah nggak ada, malah Irak jadi terpuruk. Setelah itu Chip Miller datang dengan unitnya dan masuk ke ruang operasi untuk bertemu dengan kolonel. Di saat bertemu dengan kolonel, Chip memberitahukan bahwa intel yang diberikan sangatlah buruk dan tidak akurat. Tapi kolonel mengatakan Chip tidak boleh berbicara sembarangan dan menyuruh untuk tidak memberitahukan siapapun karena Gedung Putih tidak ingin mendengar bicitan seperti itu, dan kolonel juga tidak akan membicarakan hal tersebut karena dia akan mengadakan rapat. Di rapat ini para atasan memberikan intel untuk operasi 2 hari ke depan di luar Baghdad. Operasi ini juga dilakukan untuk mencari senjata kimia Irak yang sekarang tempat yang dituju benar-benar akurat
akurat, dan mereka juga melibatkan banyak sekali media besar untuk meliput dan memberitakan hal-hal baik. Tapi setelah sesi pertanyaan diperbolehkan, Chip Miller yang tidak percaya akan intel tersebut menanyakan dari mana sumber intel yang didapatkan. Karena semua tempat yang Chip serang tidak terdapat apa-apa. Para atasan yang sedang mempresentasikan intelnya pun terlihat kaget dan seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi Mayor Jenderal memberikan kesempatan bicara untuk Chip dan dia mengatakan, last week. There's a problem with the intelligence, sir. These intelligence packages have all been vetted. Are we clear on that? Yes, sir. Setelah rapat selesai, Chip pun keluar ruangan. Di sana dia bertemu dengan agen CIA yang bernama Martin. Martin mengatakan bahwa tugas Chip pergi ke Al-Mansur Baghdad hanya membuang-buang waktu. Karena 2 bulan sebelumnya tim inspeksi PBB sudah datang ke sana dan tidak menemukan apa-apa. Martin juga curiga bahwa kebanyakan pasukan Irak tidak melawan dan juga tidak memakai senjata kimia. Bahkan mereka membiarkan Amerika masuk ke negaranya dan tidak terjadi apa-apa. Lalu Martin pun memberikan kartu namanya dan mengajak Chip untuk bekerja sama membongkar hal ini. Sesudah itu pun Chip pergi bersama unitnya ke Al-Mansur karena tidak bisa membantah perintah. Tapi di tengah jalan terjadi kemacetan akibat warga Irak yang tidak mempunyai air. Lalu Chip menyuruh beberapa orang untuk memberikan jalan. Tapi bukannya memberikan jalan, anak buah Chip malah baku hantam dengan orang-orang yang sedang ribut. Lalu Shin pun berpindah ke gedung pemerintahan Saddam yang sudah dijadikan tempat operasi Amerika. Di sana Poundstone sedang berbicara dengan petinggi-petinggi Amerika untuk menstabilkan kondisi Irak. Namun 3 etnis Irak yaitu Kurdistan, Syiah dan juga Sunni menunjukkan ketidaksetujuan untuk menunjuk Ahmed Jubaidi menempati posisi paling tinggi di Irak. Lalu Martin pun mengatakan bahwa Ahmed sudah diasingkan dari Irak selama 30 tahun. Bahkan warga Irak sendiri sudah lupa bahwa dia itu siapa. Martin lebih memilih meminta bantuan pasukan militer Irak karena dia tidak setuju untuk menyerahkan sebuah negara kepada orang yang bahkan warganya tidak tahu siapa pemimpin mereka. Tapi Poundstone malah berdebat dengan Martin. He's the best bet we have right now. The report chain is not reliable. This is exactly why people are losing confidence in the agency, Marty. If we make it worth their while. Hey, let me tell you something. Dan Shin pun berpindah ke sebuah rumah yang sudah dijaga oleh orang-orang yang menggunakan senjatanya babang Kalashnikov yaitu AK-47. Setelah itu datanglah konvoi mobil yang ternyata itu adalah konvoinya Jenderal Al-Rawi yang akan mengadakan rapat rahasia. Namun seseorang yang melihat Jenderal Al-Rawi langsung menaiki mobilnya dan pergi entah kemana. Di dalam rumah tersebut para pejabat Irak sedang berdiskusi tentang negara mereka yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Amerika dan memikirkan cara untuk mengambil alih pemerintahan kembali. Sedangkan di sisi pasukan Amerika, tepatnya unit Chip Miller, mereka sedang menggali di lapangan karena di lapangan tersebut dicurigai terdapat bunker bawah tanah dan menyimpan senjata kimia berbahaya. Di saat Chip Miller sedang membaca laporan intel, keributan pun terjadi dan anak buahnya pun meminta agar Chip pergi ke sana. Saat sampai di lokasi, anak buahnya Chip sedang membekuk orang yang kita lihat tadi. Lalu Chip menyuruh anak buahnya untuk melepaskan dan membiarkan orang itu berdiri, dan orang itu bernama Farid Yusuf Abdurrahman atau sebut saja Freddy. Lah, namanya udah bagus malah dipanggil Freddy. Freddy mengatakan bahwa dia melihat orangnya Saddam sedang melakukan meeting di sekitar sini. Tapi Chip tidak langsung percaya akan ucapannya Freddy. Dan lalu Freddy mengatakan bahwa kenapa kalian menggali di tempat yang bahkan orang-orang sekitar saja bingung kenapa kalian melakukan hal tersebut. Lah, iya juga ya. Why you are digging in the ground? You think someone can put something in this place with all these people watching and all these people don't know? Dan Freddy berkata hanya ingin membantu Chip dalam tugasnya. Karena Chip yang sudah tahu penggalian di lapangan tidak akan menghasilkan apapun, dia percaya dengan Freddy dan menyuruh mengikutinya. Lalu Chip menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengikuti dan melakukan penyergapan ke lokasi tersebut. Tapi Sersan Wilkins yang mengatakan kepada Chip Miller bahwa misi unitnya berada di sini. Namun karena Chip yang tidak mau diam dan hanya mengali sepanjang hari dengan hasil yang nol, dia lebih memilih pergi dengan Freddy. Dan Chip pun memberi ping anak buahnya. All right, let's roll. Lalu Shin berpindah ke rumah meeting para petinggi Irak, di mana beberapa dari mereka berdebat dan saling tuduh satu sama lain. Yang intinya mah pada adu bicit lah. Tapi setelah Jenderal Al-Rawi ngedehem, semua orang pun diam dan dia mengatakan bahwa saat Amerika membangun demokrasi di Irak, pada akhirnya Amerika akan membutuhkan bantuan para pejabat sebelumnya untuk menstabilkan kondisi negara. Dan pada waktu tersebut Amerika akan memberikan tawaran untuk mengembalikan masa depan Irak kepada rejim baru. Namun jika Amerika tidak memberikan tawaran, maka Jenderal Al-Rawi dan seluruh pasukan yang tersisa akan melawan balik. Setelah berbicara seperti itu, beberapa orang petinggi pun pamit untuk pergi dan meeting pun berakhir. Sedangkan di pihak Amerika, Chip Miller dan anak buahnya sudah sampai di sana dan melakukan analisis terhadap rumah tersebut. Dan setelah itu pun penyergapan dimulai.
Come with me, down, down! With you, Chief. Namun Jenderal Al-Rawi dan anak buahnya berhasil kabur dari sergapan Chip dan kawan-kawan. Setelah itu pun Chip masuk ke dalam rumah untuk menenangkan anak-anak dan juga tentunya ibu-ibu yang bersembunyi di atas. Lalu Chip turun kembali untuk menginterogasi pemilik rumah tersebut dan membawa Freddy sebagai translatornya. Dan biar gampang, jadi intinya di interogasi ini orang tersebut bernama Said Hamzah dan Chip menanyakan Hamzah tentang pertemuan tadi. Tapi karena Hamzah yang tutup mulut, semuanya masih sulit diungkap. Setelah itu anak buahnya Chip mengatakan bahwa mobil putih tadi merupakan mobil berplat nomor milik Jenderal Muhammad Al-Rawi, atau dalam kartu remi pasukan Amerika disebut si Jack Riting, dan itu adalah salah satu jenderal tertinggi dari Saddam Hussein. Karena Hamzah yang terus tutup mulut, akhirnya dia dibawa ke lokasi penggalian sebagai sandera dan akan ditanya lebih lanjut tentang senjata kimia Irak dan juga Jenderal Al-Rawi. Setelah sampai di lokasi penggalian, interogasi pun dilanjutkan. Dan di interogasi ini Hamzah menjawab bahwa hanya Jenderal Al-Rawi yang mengetahui lokasinya. Bahkan program senjata kimia tersebut ada di bawah komando Jenderal Al-Rawi. Dan setelah menanya tentang senjata kimia, Chip pun menanyai bagaimana cara menemukan Jenderal Al-Rawi. Namun Hamzah berkata bahwa Chip harus berjanji melindungi keluarganya Hamzah dan tidak boleh melibatkan mereka ke dalam masalah ini. Dan jika Chip setuju, dia akan memberitahukan segala kebenarannya. Namun tiba-tiba datanglah helikopter yang membawa pasukan khusus Amerika, dan di saat mereka turun, mereka dengan sangenahna membawa tawanan Chip Miller dan mengatakan bahwa semua ini sudah dikeluar kendali Chip. Dan ketika tahanan Chip Miller dibawa ke helikopter, Hamzah mengatakan bahwa bukunya dibawa oleh Chip. Dan si pemimpin pasukan khusus itu pun menanyakan di mana buku tersebut. Bukannya memberikan buku Hamzah, malah perbaku hantaman yang dimulai. Karena buku tersebut diberikan kepada Freddy, Freddy pun pergi dan si kapten pasukan khusus pun akhirnya tidak menemukan bukunya Hamzah dan pergi kembali ke pangkalan dengan tawanan Chip Miller. Namun di saat Chip menanyakan kemana Freddy, Freddy malah kabur dan pengejaran pun dimulai. Setelah tertangkap, Freddy mengatakan bahwa dia takut dibawa seperti tawanannya Chip dan mengungkapkan bahwa dia memberikan informasi dan Chip menerimanya dengan benar. Bahkan kunci mobil Freddy sendiri sekarang berada di tangannya anak buah Chip, dan dari sini Freddy merasa bahwa dia dirampok oleh pasukan Amerika yang padahal Freddy sudah membantunya. Chip yang merasa berhutang kepada Freddy mengatakan akan memberi Freddy hadiah dan menanyakan keadaan kakinya Freddy. Namun setelah menanyakan hal itu, Freddy membalas bahwa semua yang ia lakukan bukan semata-mata hanya untuk hadiah. Dia tahu apa yang dilakukan Amerika. Semua kebusukannya Freddy sudah tahu. Dan Freddy hanya ingin membantu negaranya agar Amerika cepat pergi dari tanah airnya tersebut. Dan untuk kakinya Freddy dulunya merupakan tentara Irak dan dia pergi berperang untuk negaranya di saat Irak melawan Iran di tahun 1987. Dan di sana Freddy kehilangan kakinya. You think I don't care about my country? I see what's happening. You think I do this for reward? My leg is in Iran. Me too, I fight for my country. Setelah itu scene berpindah ke gedung pemerintahan Irak di mana Martin ditelepon oleh Chip yang ingin bertemu dan membicarakan sesuatu tentang Jenderal Al-Rawi. Setelah telepon ditutup, Chip berbicara kepada Sersan Wilkin agar ikut bersamanya untuk membebaskan tawanan yang dibawa pasukan khusus. Tapi Sersan Wilkin menolak karena tugas mereka berada di sini dan takut melanggar perintah. Karena Sersan Wilkin yang menolak, akhirnya Chip, Freddy dan beberapa anak buahnya pun pergi ke lokasi Martin. Sedangkan di gedung pemerintahan Irak, si wartawan wanita atau kita sebut saja Mbak Lauri Daina bertemu Poundstone untuk menanyakan informasi tentang Magellan atau orang yang memberikan intel tentang senjata pemusnah massal. Tapi Poundstone seperti biasa menghindar dan mengatakan Mbak Daina harus menunggu. Karena Poundstone yang terus menghindar, Mbak Daina pun mengatakan akan mencari orang lain untuk mencari Magellan. Setelah itu Chip Miller dan juga anak buahnya telah tiba di Green Zone dan akan menemui Martin di kolam renang. Di pertemuan ini Sersan menceritakan kejadian tadi, di mana Freddy datang dan memberikan informasi tentang pertemuan yang melibatkan sasaran tingkat tinggi. Namun setelah penyergapan dilakukan, sasaran tersebut atau Jenderal Al-Rawi berhasil kabur. Dan Chip menunjukkan sebuah buku milik Hamzah, tapi ketika Hamzah sedang diinterogasi, pasukan khusus datang dan membawa tawanan secara paksa dengan tidak adanya alasan. Dan Chip meminta kepada Martin untuk mempertemukannya dengan Hamzah agar Chip bisa mendapatkan lokasinya Al-Rawi. Martin pun menyetujui rencananya Chip dan dia pun pergi. Di saat Chip akan meninggalkan kolam renang dengan sejuta pemandangan yang mengandung dosa, Mbak Daina pun datang menghampirinya. Lori Dane, Wall Street Journal. Come in fresh off the field to have a lemonade with Martin Brown. You come across anything, call me. Dan sekarang ada 3 orang yang bekerja sama untuk mengungkap suatu kebohongan besar.
Setelah itu Chip yang sudah kembali ke markas, ya sebenarnya ini rumah orang kaya tapi udah ditinggalin gara perang. Ya kali markas kasurnya ada spring bed. Di sana Chip mencari webnya Mbak Daina tentang senjata kimia Irak dan menemukan informasi tentang Magellan yang mengatakan bahwa Magellan adalah sumber segala intel Amerika yang mengatakan bahwa program senjata kimia Irak masih berlanjut dan berlokasi di Diwania dan Al-Mansur. Tapi kita tahu bahwa di dua lokasi tersebut Chip tidak menemukan apapun. Dan di webnya Mbak Daina menuliskan bahwa Magellan bertemu dengan pejabat Amerika di suatu tempat tersembunyi. Lalu scene berpindah ke Poundstone yang mendatangi tempat operasi pasukan khusus. Di sana seseorang sedang menginterogasi Hamzah dan Hamzah mengatakan bahwa bukunya menyimpan banyak sekali informasi tentang persembunyian Jenderal Al-Rawi dan hanya itu satu-satunya cara untuk mengetahui di mana Jenderal Irak itu berada. Dan kini scene berpindah ke rumah kontrakannya Chip Miller di mana Poundstone mendatanginya untuk menanyakan buku Hamzah dan memberikan sedikit tawaran. Tapi Chip menolaknya dan memberitahukan bahwa buku tersebut berada di tangan Martin. Setelah itu Chip menemui Martin dan membicarakan tentang bukunya Hamzah, yang dimana tempat persembunyian Al-Rawi berada di sekitar Baghdad di Adamiyah, tempatnya orang Sunni yang setia kepada angkatan bersenjata. Di sini Martin sudah menemukan lokasi di mana Hamzah ditahan, yaitu di Camp Copper, di mana lokasi tersebut adalah penjara untuk sasaran tingkat tinggi dan unitnya Poundstone berada. Untuk menemui Hamzah, Chip diberikan surat izin dan uang $1 juta untuk menyogok Hamzah agar bersedia membantu. Dan misi Martin di sini adalah untuk membuat kesepakatan dengan Jenderal Al-Rawi agar Irak bisa stabil dan terhindarnya perang sipil antar kelompok mayoritas. Di saat Chip keluar dari markas CIA, Poundstone pun datang ke sana dan mengatakan kepada Chip bahwa tawarannya batal. Sesudah itu Chip pun pergi ke Camp Copper dengan Freddy. Balik lagi ke dalam markas CIA, Poundstone pun datang dengan Richo dan kedatangannya hanya sekedar untuk membawa bukunya Hamzah dan lalu keluar lagi. Lah, garing. Scene pun berpindah ke Chip dan juga Freddy yang sudah sampai di camp tahanan Copper. Tapi untuk berbicara kepada Hamzah tidaklah mudah. Pertama-tama Chip akan menemui seseorang dari garda tentara Irak yang ditahan di sana dan berpura-pura bahwa orang tersebut memberikan informasi penting, dan dari sana jalan untuk menemui Hamzah akan terbuka. Standard procedure, sir. You can go on, step outside. Hey, he can ID him for me. I gotta get him down here and ID him real quick. Dengan trik murahan seperti ini, pasukan yang katanya khusus malah percaya dan membolehkan Chip berbicara kepada Hamzah dengan waktu 2 menit. Namun setelah bertemu dengan Hamzah, kondisi Hamzah malah sedang sakaratul dan dia mengatakan bahwa Jenderal Al-Rawi sudah menuruti semua permintaan ketika pertemuan dilakukan. Tapi Chip yang bingung pertemuan apa yang dilakukan oleh Al-Rawi. Hamzah hanya menjawab Yordania dan setelah itu pun Hamzah meninggal. Lalu scene pun berpindah ke seseorang yang membawa bukunya Hamzah dan seketika orang itu pun memakai topeng dan mengeluarkan senjatanya. Dan ternyata orang itu adalah pembunuh bayaran yang akan melakukan pembunuhan terhadap Jenderal Al-Rawi. Di penyerangan ini Jenderal Al-Rawi masih bisa selamat, namun beberapa anak buahnya dibunuh oleh orang tersebut. Dan kita akan berpindah ke Chip yang akan menemui Mbak Daina untuk membicarakan sosok Magellan. Dan ketika mereka berdua bertemu, Chip dengan tanpa banyak basa-basi langsung menanyakan pertemuan Magellan dengan pejabat Amerika sebelum perang dimulai. Dan Chip ingin mengetahui tentang pertemuan tersebut. Namun Mbak Daina mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahu sumber informasinya kepada Chip. Chip yang sudah melihat artikelnya Mbak Daina pun menanyakan bagaimana dia bisa percaya dengan intelnya Magellan, sedangkan tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat pengembangan dan juga tempat penyimpanan senjata kimia tidak ditemukan apa-apa. Magellan's intel is bullshit. Intel Magellan hanya sebuah omong kosong, dan setelah itu pun Mbak Daina mengatakan bahwa dia pernah dihubungi oleh pejabat senior Gedung Putih dan orang tersebut menceritakan tentang kebenaran program senjata kimia Saddam Hussein. Tapi dia tidak boleh menyebutkan lokasi pertemuan Magellan dan pejabat AS tersebut untuk melindungi sumber informasi. Tapi Chip yang ingat tentang perkataan Hamzah tentang Yordania dan dia pun mengatakan hal tersebut kepada Mbak Daina. Location. The meeting was in Jordan. Yes. Dan benar saja pertemuan Jenderal Al-Rawi dengan pejabat Amerika tersebut dilakukan di Yordania. Setelah menemukan informasi yang jelas, Chip kembali ke markas CIA dan mengatakan kepada Martin bahwa Magellan adalah Jenderal Al-Rawi. Oke, buat yang pusing saya jelasin kembali kenapa Jenderal Al-Rawi bisa dikatakan Magellan. Pertama, bukti yang dikatakan Hamzah ketika sakaratul. Dia mengatakan bahwa Jenderal sudah menuruti semua permintaan di saat pertemuan dilakukan. Dan juga Hamzah menyebut Yordania sebagai tempatnya. Nah, ini nyambung dengan informasi yang diberikan oleh Mbak Daina soal lokasi pertemuan pejabat Amerika dengan Magellan yang tempatnya berada di Yordania. Namun Martin merasa hal itu tidak masuk akal. Kenapa Poundstone harus menemui Jenderal Al-Rawi di Yordania? Lah, kok Poundstone?
Oke, sudah sedikit terungkap Pung nampaknya. Chip berspekulasi bahwa senjata kimia atau senjata pemusnah massal itu sebenarnya tidak ada. Namun Martin tidak mengomentarinya dan lebih ingin tahu lokasi Jenderal Al-Rawi di saat peperangan belum dimulai. Dan benar saja lokasi Jenderal berada di Yordania, tepatnya tanggal 5 tahun 2003. Dan itu adalah 3 hari sebelum Magellan memberikan intel. Lalu Martin menyuruh bawahannya mengecek lokasi Poundstone di periode yang sama. Dan ternyata lokasinya Poundstone juga sama dengan Jenderal Al-Rawi, yaitu di Amman, Yordania. Setelah itu bawahannya Martin memberitahu bahwa terjadi penyerangan ke tempat persembunyian Al-Rawi. Dengan cepat Martin menyuruh Chip untuk pergi ke tempat persembunyian kedua Jenderal Al-Rawi karena sekarang Poundstone sedang memburu Al-Rawi agar semuanya tidak terungkap. Di lain tempat, ketika Jenderal masih diburu oleh orang suruhan Poundstone, satu anak buah Jenderal tertangkap. Namun dengan kesetiaan yang tinggi, orang itu tidak memberitahu tempat Jenderal ke orang suruhan Poundstone. Dan tiba-tiba ya, Chip datang dengan tepat waktu. Lalu Freddy dipanggil untuk menjadi translatornya. Setelah itu pun Chip menelepon Martin dan mengatakan berhasil mendapatkan Tahir Al-Malik, salah satu panglima batalion Jenderal Al-Rawi. Dan Chip menitipkan pesan ke panglima tersebut untuk bertemu dengan Jenderal malam ini di stasiun bus. Tapi Freddy merasa keberatan dengan keputusan Chip yang akan membuat kesepakatan dengan Jenderal. Dia mengatakan bahwa Al-Rawi sudah menyebabkan kekacauan ini semua. Tapi Chip membalas bahwa tugasnya hanya ingin menyelamatkan nyawa, dikarenakan Al-Rawi bisa mencegah perang sipil dan mereka pun berangkat. Setelah itu Sin berpindah ke orang tadi yang bernama Tahir. Dia akhirnya sampai ke tempat persembunyian Jenderal. Di sana ia mengatakan bahwa Amerika membunuh Qasim, tapi ada seorang tentara Amerika yang menyelamatkannya dan ingin bertemu dengan Jenderal. Dan Tahir menganggap ini adalah hal yang dikatakan Jenderal, di mana Amerika akan membuat kesepakatan untuk masa depan Irak. Di gedung pemerintahan Irak, di mana semua orang sedang makan malam dan melihat pidatonya Presiden George Walker Bush, di mana sang presiden menegaskan bahwa perang di Irak sudah berakhir, Amerika dan sekutu telah menang, dan semua orang pun bersorak. Tapi Poundstone yang sedang makan mendapat telepon dari anak buahnya bahwa hitman-nya telah mati oleh seorang prajurit Amerika dan curiga bahwa itu adalah Chip Miller. Saat tracking dilakukan, benar saja Chip sedang menuju Adamiyah dan Poundstone mengatakan bahwa Chip akan bertemu dengan Al-Rawi dan hal tersebut harus dicegah. Di lain tempat, Jenderal sekarang sudah menuju stasiun bus untuk bertemu dengan Chip. Namun anak buahnya Poundstone sedang bergerak dan akan mengepung Adamiyah. Sedangkan Martin diberitahukan bahwa Poundstone menggerakkan pers untuk sebuah pidato. Untuk pidatonya sendiri, bawahannya Poundstone mengumumkan bahwa untuk menghapus pemerintahan tirani Saddam Hussein dan mengubah Irak menjadi negara demokratis yang modern, Duta Besar Amerika sudah menandatangani untuk membubarkan semua kekuatan militer Irak yang tersisa. Semua figur militer dibebas tugaskan dan partai Ba'ath yang berkuasa di Irak dibubarkan. Dan ini permulaan baru untuk Irak menjadi negara yang demokratis. Mengetahui Amerika sudah berbuat seenaknya dan Poundstone yang melanggar perjanjian, Jenderal Al-Rawi dan anak buahnya pun bersiap-siap untuk melawan Amerika. Kembali ke Chip yang sudah sampai dan mengikuti orang suruhan Jenderal Al-Rawi dan tiba-tiba ya, Chip pun diculik oleh anak buahnya Jenderal Al-Rawi. Karena anak buah Chip yang panik, mereka pun meminta bantuan dan menyahutlah Vanguard 6 atau anak buahnya si Poundstone yang sedang mengudara. Setelah mendengar situasi yang dibuat oleh Vanguard 6, Martin menelpon Chip untuk memperingatkan bahwa jika dia bertemu dengan Jenderal Al-Rawi maka Chip akan dalam bahaya. Namun semua itu sudah terlambat. Setelah 2 mobil memasuki garasi, helikopter Vanguard 6 memberikan lokasi tersebut dan pasukan khusus Poundstone mengepung lokasi itu. Di dalam gedung sekarang Chip berbicara dengan Jenderal dan terungkap bahwa program pembuatan senjata pemusnah massal Irak telah dihentikan dari tahun 1991 sesuai dengan yang diminta oleh Amerika pada saat itu. Dan Chip mengatakan bahwa Poundstone berbohong kepada Gedung Putih bahwa program itu masih aktif. Namun Jenderal membalas bahwa pemerintahan Amerika hanya ingin mendengar kebohongan dan ingin menggulingkan kekuasaan Saddam yang mengancam cadangan minyak Timur Tengah. Dan jika itu berhasil, maka mereka akan melakukan apapun sesuka mereka. Karena Chip yang tidak mengetahui pasukan Irak dibubarkan, dia mengatakan bahwa masih ada orang Washington yang ingin bekerjasama dengan Jenderal untuk mengamankan Irak. Namun Jenderal membalas bahwa Amerika sudah membubarkan pasukan Irak dan menganggap semua figur militer adalah penjahat. Bahkan Jenderal sudah mempertaruhkan nyawa untuk memberitahu hal yang sebenarnya tentang program senjata itu, namun Amerika malah mengkhianatinya. Dan Chip pun disiksa. Setelah itu datanglah anak buah Jenderal yang memberitahu bahwa pasukan Amerika datang dan anak buahnya Jenderal pun bersiap-siap untuk bertempur dengan mereka. Dan baku tembak pun dimulai.
Vanguard 6, this is Alpha 1. We're half a click away. Everybody in position. Let's go. Clear! Start our guns! I've got something. Terjadi pengejaran yang berbeda terhadap Jenderal Al-Rawi, di mana si komandan pasukan khusus ingin membunuh jenderal dan Chip yang ingin menyelamatkan jenderal. Setelah komandan pasukan khusus tumbang oleh anak buahnya jenderal dan anak buahnya jenderal yang berhasil tumbang oleh Chip, kini waktunya bicara empat mata antara Jenderal Al-Rawi dan juga Chip. Namun tiba-tiba, ya, Freddy pun datang dan menembakkan senjatanya kepada jenderal dan jenderal pun meninggal. Lah, naon ieu tiba-tiba? What the fuck did you do? Freddy pun lalu berkata bahwa Chip dan Amerika tidak berhak untuk menentukan apa yang akan terjadi di negaranya. Mungkin maksud Freddy di sini dia tidak mau jika orang yang menyebabkan ini semua yaitu Jenderal Al-Rawi memegang kekuasaan dan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Namun ya, walaupun jenderal meninggal, masalah akan tetap datang sih. Chip yang mengerti akan situasi ini pun menyuruh Freddy pergi karena sebentar lagi tempat ini akan ditutup dan akan banyak sekali prajurit yang akan datang. Get out of here, Freddy. Go home. Esoknya di kontrakan Chip menulis tentang informasi palsu yang menjadi penyebab perang. Di lain tempat di gedung pemerintahan Irak, Ahmed Zubaidi datang dengan senyum lebarnya karena dia akan menjadi pemimpin Irak yang baru setelah kekuasaan Saddam Hussein digulingkan. Setelah Chip beres menulis datanya, dia pun pergi ke gedung pemerintahan dan bertemu dengan Ponstun untuk memberikan salinan intel Al-Rawi. Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya Chip pun mengatakan bahwa dia tahu apa yang dilakukan oleh Ponstun. Magellan itu hanya karangan belaka dan semua yang Ponstun katakan kepada Gedung Putih hanyalah kebohongan untuk menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein. Tapi ya, gara-gara punya anak buah special force, si Ponstun pun selamat. Coba kalau nggak punya anak buah, udah bonyok itu dari awal film. Lalu seseorang memanggil Ponstun agar melihat apa yang sedang terjadi. Dan ternyata rapat yang diadakan dengan kaum mayoritas di Irak menjadi ricuh dan tidak kondusif. Sementara itu di ruang kerja Mbak Daina, dia mendapatkan email dari Chip Miller yang berisikan pemalsuan intel tentang senjata pemusnah massal Irak dan juga kebenaran tentang siapa itu Magellan. Dan setelah itu pun Chip Miller dan anak buahnya pergi entah kemana dan film pun tamat. Oke, gimana menurut kalian? Agak pusing atau udah jelas nih filmnya? Nah, buat kalian yang masih belum mengerti jalan cerita dari film ini itu menceritakan tentang Chip Miller yang mencari kebenaran atas senjata pemusnah massal Irak. Ya, misalnya kalau Irak punya senjata itu, kenapa nggak dipakai buat lawan Amerika? Kan jadinya gampang. Udah menyeri senjata itu nggak dapet, terus intelnya malah bohong. Kan capek perang doang. Udah memusuh ada, barang yang dicari nggak ada, dapet capek doang. Emang kampret si Ponstun teh udah nyusahin orang banyak. Tapi menurut saya film ini cukup berani loh ngangkat tema beginian yang ngeliatin kebohongan Amerika tentang perang di Irak. Ya, lagian sutradaranya juga orang Inggris, jadi mungkin dia aman dari kejaran CIA. Dan kalau ada salah bicara, saya mohon maaf dan terima kasih udah mau dengerin kicauan saya hari ini. Seperti biasa, buat mengganti biaya saya ngedit dan juga ngedubbing, silahkan jangan di skip iklannya. Dan jika suka konten saya, silahkan di like dan subscribe. Thank you for watching. I see you in the next video. Bye bye. Wes gaya make bahasa Inggris wae ayeuna mah. Mana teh kan orang Sunda bro, kudu Sunda pride. Sim kuring salaku admin channel Rekepers Film ngaturkeun nuhun kasadayana anu tos ngadangukeun omongan abdi nu teu pararuguh. Bilih resep atau cocok kanu film anu dibahas, sok tiasa di like videona. Upami hoyong film anu lainna, channelna tiasa di subscribe. Sabab sim kuring tos nyiapkeun puluhan film perang anu pastinya bakalan rame lah nya. Jadi tong hilap di subrek, oke? Oke lah, sakitu wae ti sim kuring. Hatur nuhun, tos nonton, oke?